warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertatap muka kembali di dalam pembelajaran satu arah. Pembelajaran ketiga. Sebelum kita belajar, marilah bersama-sama kita membekali diri kita dengan sarapan, lalu membersihkan diri ya. Setelah itu kita berdoa. Yuk, Ibu pimpin doanya. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ibu masih semangat dalam belajar. Ibu harapkan kalian pun yang di rumah tetap semangat dalam belajar. Karena di bulan ini ternyata menurut pakar-pakar kesehatan pengamat-pengamat kesehatan, pandemik ini masih cukup riskan, masih cukup berbahaya. Jadi ibu harapkan semaksimal mungkin kalau tidak ada keperluan mendesak, stop dulu kegiatan di luar rumah ya nak ya. Ada di dalam rumah saja bersama dengan keluarga. Yang masih sering Bu Ira dan Pak Bari itu masih sering melihat anak-anak Bu Ira dan Pak Bari di kelas 6 ini yang sering masih ada di beberapa tempat-tempat umum yang sangat riskan sekali tertular virus tersebut. Kalian sehat, tapi kan kasihan kalian nantinya khawatir membawa virus itu ke dalam rumah kalian. Di sana ada orang tua kalian, ada nenek kakek kalian, itu yang beresiko. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin ada di rumah ya. Insya Allah kalau kita taat, kita disiplin, badai ini segera berlalu ya. Baik, kita fokus belajar ya nak ya. Sebelum belajar, ibu harapkan siswa membekali diri dengan buku tema, buku tulisnya ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran ketiga. Maju tak gentar, membela yang benar, maju serentak, tentu kita menang. Itu salah satu penggalan lagu nasional Maju Tak Gentar, di mana penggalan lagu tersebut mengisyaratkan memiliki arti yang mendalam ya, di mana arti mendalam itu bagaimana kita nih sebagai warga negara Indonesia mewujudkan dan berjanji untuk bisa mempertahankan Indonesia dan mengusir ataupun menghindarkan negara kita dari kehancuran ya nak ya. Nah, semangat dari lagu tersebut senantiasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan yang kita lakukan secara rutin dalam kehidupan sehari-hari ini memiliki arti bahwa kalian ikut serta dalam mewujudkan kemerdekaan mengisi kemerdekaan, dan kalian mewujudkan makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi tetap semangat meskipun dalam keterbatasan. Yang bisa kita lakukan hari ini, kita lakukan demi masa depan kita yang lebih baik lagi dan demi masa depan negara kita yang lebih baik lagi. Sekarang kita ke pembelajaran 3. Ada gambar di sana. Ada gambar anak-anak yang sedang melakukan kegiatan bersama. Sebenarnya jika tidak ada pandemi, kita lakukan ini di sekolah. Namanya kegiatan praktek ya, dari membuat lampu lalu lintas, berdiskusi, kemudian memperagakan peran. Sebenarnya kita bisa melakukan itu. Hanya kita harus di stop dulu ya, karena kita tidak boleh membuat kerumunan. Nah, tapi ini tidak menjadikan kita berhenti belajar. Ini salah satu contoh ya, di mana sebelum masa pandemik kemerdekaan telah dicapai, merupakan merupakan wujud cita-cita masyarakat Indonesia. Nah, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengisi kemerdekaan adalah salah satunya membangun negara kita dengan kemampuan kita semaksimal mungkin, karena memang Indonesia memiliki cita-cita yang dituangkan
di dalam Undang-Undang Dasar ya, alinea keempat ya, bahwa di dalam cita-citanya tersebut, satu, meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Itu salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang senantiasa pemerintah mewujudkan. Salah satunya program pendidikan gratis yang kalian rasakan sampai dengan hari ini. Ini adalah salah satu bentuk upaya pemerintah mewujudkan cita-cita Indonesia ya. Gambar-gambar tersebut menunjukkan pelajar Indonesia sedang belajar dengan bersungguh-sungguh ya. Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Jadi jelas kewajibanmu adalah belajar sungguh-sungguh, kemudian menjadi pribadi yang baik ya, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah merupakan kewajiban bagi kita semua. Nah, ini pun tertuang di dalam pasal 31 ayat 2 ya. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Makanya kalian sekolah dalam program sekolah gratis. Mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Nah, 9 tahun berarti sampai mana? SMP. Kalau sekarang sudah berubah nih aturannya menjadi wajib belajar 12 tahun sampai SMA ya. Tapi kami sebagai orang tua selalu mendoakan kalian agar pendidikannya jauh lebih tinggi lagi dibandingkan kami. Kalau perlu S3 jadi profesor. Ya, jadi profesor, kemudian buatlah terobosan-terobosan baru yang berguna untuk dan bermanfaat untuk kita bersama. Nggak ada dari orang tua uang biaya pendidikannya, cari di beasiswa-beasiswa yang sering diselenggarakan beberapa perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu melalui mana? Melalui Google, bisa kamu ketik, cari tahu, agar senantiasa kamu tidak putus asa gara-gara tingkat ekonominya terbatas lalu putus asa tidak mau belajar. Karena kalau kamu hari ini selagi muda malas belajar, nanti ketika kamu tua kamu akan bekerja keras. Dibalik aja, mendingan bekerja keras dari waktu muda, nanti hari tua kamu akan menikmati hasilnya. Oke? Itu ya. Lihat di situ ada gambar seorang anak sedang belajar. Nah, lingkungannya mendukung proses pembelajaran anak tersebut ya. Ini pun ada nyata. Bu Ira mengalami sendiri di lingkungan tempat tinggal Bu Ira. Jadi di lingkungan tempat tinggal Bu Ira, kami lingkungannya kecil dan tidak terlalu mewah ya, standar seperti lingkungan kamu pada umumnya. Hanya kaflingan ya, bukan perumahan mewah. Nah, di sana tetapi konsisten, pejabat teras RT dan RW-nya tuh konsisten. Jadi jam 7 setelah anak-anak sholat maghrib berjamaah di musola itu biasanya hening, lingkungan itu hening ya, sepi, karena memang nantinya si satpam ini akan monitoring kalau ada anak-anak usia sekolah masih berada di luar lingkungan, maka itu biasanya nanti akan dikembalikan ke rumahnya untuk suruh belajar. Ya, jadi memang ini kondusif ya. Bu Ira diberlakukan ini di lingkungan selama 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Kamis, Jumat, Sabtunya diberikan kebebasan. Jadi 3 hari diberikan waktu orang tuanya agar bisa mendampingi anak belajar, tetapi anak belajar juga dengan penuh kehikmatan karena lingkungannya pun mendukung, tidak ada lagi yang bermain di luar. Itu kan pengaruh besar ya, apalagi usia kamu nih. Banyak sekali nih, apalagi kemarin kami membagi rapotmu, orang tuanya banyak yang memberikan masukan-masukan kepada kami bahwa anaknya tuh nggak mau belajar. Disangkanya dengan pembelajaran satu arah ini anak-anak itu tidak belajar, masih libur. Salah ya nak ya. Justru dengan kamu belajar di rumah, optimalkan waktu kamu sebanyak-banyaknya untuk belajar, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bisa bersama dengan keluarga, bukan malah lebih mengutamakan bermain. Tuh banyak yang sering seperti itu. Bu Ira yakin salah satu diantaranya ada. Mulai sekarang tolong tidak lagi ya, kita walaupun satu arah seperti ini belajar ya, ini sekolah, tidak ada yang namanya kayak masih libur, tidak, sudah belajar ya. Jadi walaupun orang tua memiliki keterbatasan
dalam mendidik kamu ya, karena kemampuan pengetahuannya kamu bisa sendiri dengan disiplin dalam belajar ya nak ya. Nah ini salah satunya di gambar tersebut. Jadi jam belajar bagi warga. Ibu yakin apabila salah satu tradisi ini dilakukan di berbagai aspek lingkungan, ibu yakin anak-anak bangsa Indonesia ini akan menjadi anak-anak yang patut diperhitungkan akademiknya, kemampuannya, akhlaknya ya, karena punya waktu untuk belajar ya. Kamu jawab pertanyaan di halaman 15 dan nomor 1 hingga nomor 4 ya. Di kolom apabila tidak muat di buku tulis, disertakan keterangan halamannya. Halaman sekian, hari ini, pembelajaran ini. Jadi ada keterangannya sehingga kami yang mengoreksi pun akan lebih mudah ya. Lanjut ke halaman 16 ya. Di sana ada teks yang harus kamu baca, di mana teks tersebut ya berisi tentang bagaimana kalian sebagai manusia, warga masyarakat ya, penduduk Indonesia memberikan bentuk nyata bahwa kalian mencintai tanah air Indonesia, bahwa kalian mampu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di sini ada salah satu gambar di halaman 16 ya. Ini pejuang tentara-tentara Indonesia yang mereka dengan gagah berani, pantang menyerah ya, tanpa takut melawan segala bentuk penjajahan ya. Ini sebelum kemerdekaan terjadi, di mana mereka mempertaruhkan nyawa, tenaga, pikiran ya. Itu hal besar, nah itu hal besar yang tidak bisa dibayarkan dengan apapun ya. Tetapi tentunya kami harapkan dengan perjuangan mereka jangan sampai sia-sia ya. Kalian dengan kemerdekaan yang hakiki ini, jaga kemerdekaan ini dengan jiwa raga kalian ya, dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, salah satunya adalah belajar ya. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa tuh. Jadi kamu melakukan kegiatan yang baik, yang bermanfaat, kamu berarti menunjukkan bahwa kamu melakukan kegiatan mengisi kemerdekaan yang baik. Nah, nantinya yang sudah jauh di sana, yang mungkin sudah berada di sisi Allah yang terbaik, mereka akan bangga, mereka akan bertersenyum karena kalian tidak menyia-nyiakan kemerdekaan. Yo, apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan? Ada 10 baris. Nah, ini isi berdasarkan perilaku positif, bentuk-bentuk tindakan yang bermanfaat untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. 1. Rajin beribadah sesuai keyakinan agamanya masing-masing. Yang kedua, belajar dengan tekun. Yang ketiga, cari tahu ya, apa kira-kira menurut pendapatmu menjaga lingkungan dengan melakukan kerja bakti. Kemudian yang keempat, tepat dan cepat dalam membayar pajak. Kenapa? Karena dengan kamu membayar pajak, kamu akan sebagai salah satu warga negara yang ikut mengkontribusi kas negara. Nantinya kas negara itu bisa untuk membeli beberapa sarana dan prasarana yang nantinya untuk negara juga ya, seperti persenjataan, terus jalan raya dan sebagainya ya. Yang lain 4 sampai dengan 10 isi dengan tulisan yang rapi. Bentuk G, Y, P nih yang Bu Ira gemes ya. Tolong ditulis dengan baik ya, tolong ditulis dengan baik. Tingkat kerapatan kata juga sama, dijarakin katanya. Ibu membeli sayur itu harus ada jarak 1 cm atau 2 cm ya. Jangan terlalu rapat, diraut kalau menggunakan pensil. Tapi Bu Ira dan Pak Bari mengharapkan di semester 2 ini sudah menggunakan pulpen hitam ya.
Kalau misalkan mau menggunakan tipek, jangan becek tipeknya, banyakin tipeknya, tidak, ya. Secukupnya aja. Kalau perlu pakai stiker biar lebih rapi, ya. Kemudian lihat di halaman berikutnya, ayo membaca. Dibaca ya, kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Lalu kamu isi di halaman 19 ya, di halaman 19. Ditulis di kolomnya, kalau tidak muat di buku tulis temanya. Nah, ketika kamu belajar di pembelajaran berikutnya, nah ini semester 2 ya, kita selalu rutin melaksanakan kegiatan tadarus ya, beberapa kali melaksanakan kegiatan sholat sunnah ya, sholat duha. Nah, karena pandemik ini Bu Ira tidak bisa, Pak Bari dan Bu Ira tidak bisa mengawasi, tapi Bu Ira yakin atas kejujuran kalian, tolong sebelum kegiatan belajar dimulai, kalian lakukan kegiatan rutin itu ya, membaca juz amma, surat-surat pendek, Al-Quran kalau bisa ditambah, lalu setelah itu melaksanakan sholat duha, lebih baik lagi sholat tahajud, minta sama Allah biar nanti kamu bisa lulus dengan nilai yang diharapkan ya, agar kamu bisa mendapatkan SMP yang kalian harapkan. Jadi tetap ada usaha, ada ikhtiar meskipun dalam kondisi pandemik. Jangan lupa bersedekah ya, jangan lupa bersedekah. Baik, Ibu akhiri dulu kegiatan pembelajaran 3 ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Ingat, kita sebagai warga negara kita wajib menunjukkan kewajiban kita ya. Kalau belum bisa kewajiban yang besar, kewajiban yang kecil-kecil dulu ya. Mudah-mudahan bisa ilmu ini dapat kamu terapkan dalam kehidupanmu. Ibu akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.